Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Di video kali ini Ibu akan melanjutkan membahas latihan soal PAT tentang materi membaca data. Video kali ini kita akan membahas beberapa soal tentang diagram batang dan diagram garis. Oke, langsung saja kita bahas soalnya satu persatu. Oke, ini soal yang pertama. Perhatikan data berikut ini. Di sini ada diagram batang tentang data penjualan sepeda. Pertanyaannya adalah, dari bulan Januari ke bulan Februari terjadi penurunan penjualan sebesar titik-titik. Nah, di sini pertanyaannya tentang penurunan penjualan. Jadi dari Januari ke Februari berapa besar penurunan penjualannya? Nah, sebelum kita menghitung penurunan penjualannya, mari kita hitung berapa banyak sepeda yang terjual di setiap bulan, mulai dari bulan Januari sampai bulan Mei. Coba kita perhatikan dari bulan Januari. Di sini kalau kalian perhatikan diagram batangnya itu tepat lurus pada angka 100. Berarti pada bulan Januari sepeda yang terjual sebanyak 100 unit. Nah, ini bisa kita tulis di atasnya. 100 unit. Kemudian kita cek pada bulan Februari. Kalau kalian perhatikan diagram batangnya, pada bulan Februari diagram batangnya ini lurus di antara tengah-tengah angka 60 dan 80. Nah, tengah-tengah antara angka 60 dan 80 ini kira-kira angka berapa? Angka 70. Berarti banyaknya sepeda yang terjual pada bulan Februari ada 70 unit. Kemudian kita cek pada bulan Maret, banyaknya penjualan sepeda pada bulan Maret ini lurus di angka 40, berarti 40 unit. Kemudian pada bulan April lurus di angka 80, berarti banyaknya sepeda yang terjual ada 80 unit. Kemudian pada bulan Mei diagram batangnya lurus di antara angka 80 dan 100. Coba kita tarik garis lurus. Di sini antara 80 dan 100. Mungkin biar terlihat Ibu kasih warna yang berbeda ya. Kita kasih warna merah. Pada bulan Mei itu lurus antara 80 dan 100. Nah, tengah-tengah antara angka 80 dan 100 itu angka berapa? 90. Berarti banyaknya sepeda yang terjual pada bulan Mei ada 90 unit. Tulis di atasnya. Nah, di sini pertanyaannya adalah penurunan penjualan dari bulan Januari ke bulan Februari. Kalau kalian perhatikan, dari bulan Januari ke Februari, banyaknya sepeda yang terjual itu mengalami penurunan. Ya, batangnya semakin kecil. Batangnya menjadi kecil, tingginya lebih rendah, dari 100 menjadi 70. Nah, untuk mengetahui berapa besar penurunannya, tinggal kita kurangkan saja 100 dikurang 70. Kita kurangkan banyaknya penjualan pada bulan Januari dikurang dengan banyaknya penjualan pada bulan Februari. 100 dikurangi 70 berapa? 30 unit. Berarti besarnya penurunan penjualan dari bulan Januari ke Februari itu ada 30 unit. Kita silang jawabannya yang D. Lanjut di soal berikutnya. Ini datanya masih sama seperti sebelumnya. Pertanyaannya adalah dari bulan Maret ke bulan April terjadi kenaikan penjualan sebesar, kalau kalian perhatikan, dari bulan Maret ke bulan April
terjadi peningkatan penjualan. Nah, kenapa? Bisa kita lihat dari diagram batangnya. Diagram batang di bulan April itu lebih tinggi daripada Maret. Berarti ini terjadi kenaikan. Nah, coba kita hitung berapa besar kenaikan penjualannya. Pada bulan Maret, banyaknya sepeda yang terjual adalah 40. Kita tulis di atasnya. Kemudian pada bulan April, banyaknya sepeda yang terjual ada 80. 40 naik menjadi 80. Berarti besar kenaikannya adalah banyaknya penjualan pada bulan April kita kurang dengan penjualan pada bulan Maret. Dikurang pada bulan Maret. Berarti 80 kita kurang dengan 40. 80 dikurang 40 berapa hasilnya? Hasilnya adalah 40. Berarti kenaikannya sebesar 40 unit. Kita silang jawaban yang A. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, ini pertanyaan berikutnya tentang diagram garis. Perhatikan data berikut ini. Di sini terdapat diagram garis tentang data hasil panen jagung Desa Berjaya. Pertanyaannya adalah, hasil panen jagung terbesar terjadi pada tahun titik. Nah, pada diagram garis, masih ingat pengertiannya? Diagram garis itu adalah diagram yang menyajikan data berupa titik-titik yang dihubungkan dengan garis. Jadi datanya itu disajikan dalam bentuk titik-titik yang dihubungkan dengan garis. Nah, nilai yang terbesar atau yang paling tinggi bisa dilihat dari posisi titik yang paling tinggi. Di sini bisa terlihat bahwa posisi titik yang paling tinggi itu terjadi pada tahun 2019. Ini ya, terjadi pada tahun 2019. Berapa besar panen jagungnya hasilnya? Besarnya adalah 240 kuintal. Nah, dari sini kita sudah bisa tahu jawabannya bahwa hasil panen jagung terbesar terjadi pada tahun 2019. Tinggal kita silang jawabannya, 2019. Oke, ini pertanyaan selanjutnya. Datanya masih sama, diagram garisnya masih sama. Pertanyaannya adalah, kenaikan hasil panen terbesar terjadi pada tahun titik. Pada diagram garis, kita bisa mengetahui apakah itu terjadi kenaikan atau penurunan dilihat dari kondisi garisnya atau keadaan garisnya. Ingat ya, di sini pertanyaannya adalah bukan banyaknya hasil panen terbesar, tapi kenaikan hasil panen terbesar. Kenaikan, berarti kita perhatikan kondisi garisnya. Bisa kita lihat dari tahun 2015-2016 dulu. Perhatikan, tahun 2016 ke tahun 2016, perhatikan kondisi garisnya. Garisnya menaik, ini menunjukkan bahwa terjadi kenaikan. Kemudian dari tahun 2016 ke tahun 2017, garisnya menurun. Ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan hasil panen. Kemudian dari tahun 2017 ke tahun 2018, garisnya menurun tajam. Ini menunjukkan terjadi penurunan yang besar. Kemudian tahun 2018 ke tahun 2019, garisnya menaik tajam. Ini menunjukkan bahwa terjadi kenaikan hasil panen. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa terjadinya kenaikan hasil panen itu terjadi pada tahun 2016 dan 2019. Mari kita hitung besar kenaikannya berapa. Pada tahun 2015, besarnya hasil panen adalah 120 kuintal. Di sini bisa kita tulis 120 kuintal. Ini pada tahun 2015. Kemudian pada tahun 2016, besarnya hasil panen adalah 200 kuintal. Nah,
Dari 120 menjadi 200 terjadi kenaikan sebesar berapa? Di sini kita tulis ya, kenaikan dari tahun 2015 ke tahun 2016. Kenaikannya adalah sebesar, tinggal kita kurangkan saja banyaknya hasil panen tahun 2016, yaitu 200, kita kurangkan dengan 120 kuintal. Berapa hasilnya? 200 dikurangi 120. 80 kuintal. KW. Ingat ya, KW itu kuintal. Kemudian mari kita cek pada tahun 2018 ke 2019. Pada tahun 2018, besarnya hasil panen adalah sebesar 40 kuintal. Kemudian pada tahun 2019, besarnya hasil panen adalah 240 kuintal. Mari kita hitung berapa besar kenaikannya. Ini dari tahun 2018 ke 2019. Kita kurangkan saja hasil panen pada tahun 2019, yaitu 240 kuintal dikurang 40 kuintal. Hasilnya adalah berapa? 200 kuintal. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa kenaikan terbesar itu terjadi pada tahun 2019. Berapa besarnya? Sebesar 200 kuintal. Berarti jawabannya adalah yang D. Tanpa menghitung, sebenarnya kita juga bisa mengetahui dari garisnya. Pada tahun 2018 ke 2019 terjadi kenaikan yang tajam. Ini menunjukkan bahwa terjadi kenaikan yang terbesar. Oke, bisa kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ini datanya masih sama. Kemudian pertanyaannya adalah, penurunan hasil panen terbesar terjadi pada tahun berapa? Tadi kita sudah mengetahui bahwa penurunan terjadi di tahun 2017, ya, dari tahun 2016 ke 2017, dan dari 2017 ke 2018. Nah, besarnya berapa? Mari kita cek besar penurunannya. Pertama dari tahun 2016 ke 2017. Mari kita hitung berapa besar penurunannya. Tahun 2016, besarnya hasil panen adalah sebesar 200 kuintal. Kemudian pada tahun 2017, besarnya hasil panen adalah 160. Berarti besar penurunannya adalah tinggal kita kurangkan hasil panen pada tahun 2016 yaitu 200, kita kurangkan dengan 160. Hasilnya adalah 40 kuintal. Kemudian mari kita cek penurunan yang terjadi pada tahun 2018, dari 2017 ke 2018. Pada tahun 2017, besarnya hasil panen adalah 160. Kemudian pada tahun 2018, besarnya hasil panen adalah 40. Berarti tinggal kita kurangkan 160 dikurang 40. Hasilnya adalah 120 kuintal. Nah, dari sini kita bisa mengetahui jawabannya bahwa penurunan terbesar terjadi pada tahun 2018,
yaitu sebesar 120 kuintal. Berarti jawabannya adalah yang D. Demikian video kali ini, terima kasih sudah menyaksikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.